Nama saya Chelsea Olivia Gea, NIM 24050710029 dari kelas BK1A dengan dosen pengampu Dr. Nurlinda SEAK MSI CA Cera. Di sini kami akan memaparkan hasil dari wawancara kami, yaitu Fitri Salon. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Akuntansi merupakan suatu proses yang menghasilkan laporan keuangan. Informasi akuntansi harus disusun dan dilaporkan secara objektif agar dapat bermanfaat bagi para pemakainya. Oleh karena itu, akuntansi keuangan harus didasarkan pada standar atau pedoman tertentu yang telah teruji dan dapat diterima. Prinsip tersebut disebut dengan standar akuntansi keuangan atau SA. Pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK adalah sebuah kerangkaian prosedur rujukan dalam membuat laporan keuangan akuntansi. PSAK berisi aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan mencatat, menyusun, melakukan, dan juga menyajikan sebuah laporan keuangan. Dalam makalah ini, kami menyajikan pembahasan mengenai laporan keuangan akuntansi yang bergerak di bidang perusahaan jasa. Kenapa UMKM harus membuat laporan keuangan? Laporan keuangan sendiri memiliki arti yang berbeda-beda, namun terdapat inti atau dari laporan keuangan itu sendiri, yaitu sebuah laporan yang mencatat transaksi-transaksi yang ada pada sebuah perusahaan, organisasi maupun instansi lainnya. Dalam era ekonomi yang semakin kompetitif, perusahaan di berbagai sektor, termasuk industri kreatif salon, dituntut untuk memiliki sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. Laporan keuangan menjadi salah satu alat utama untuk mengevaluasi kinerja suatu usaha, karena informasi yang terkandung di dalamnya dapat memberikan gambaran jelas tentang posisi keuangan dan hasil operasi. 1.2 Rumusan masalah. Bagaimana cara membuat laporan keuangan perusahaan Fitri Salon berdasarkan SAEMKM? 1.3 Tujuan. Untuk membuat laporan keuangan Fitri Salon berdasarkan SAEMKM. 2. Laporan keuangan. 2.1 Pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah jenis perusahaan yang menyediakan layanan kepada pelanggan tanpa menghasilkan barang. Yang menjadi fokus utama perusahaan jasa adalah pengalaman dan kepuasan pelanggan melalui layanan yang diberikan. Ciri-ciri perusahaan jasa adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan perusahaan berasal dari penjualan jasa. 2. Tidak memiliki persediaan produk dalam bentuk fisik. 3. Kegiatan operasionalnya adalah menjual jasa. 2.2 Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam perusahaan, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan satuan moneter. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Menurut PSAK nomor 1, laporan keuangan terdiri dari 1. Laporan laba rugi atau Profit and Loss Statement. 2. Laporan perubahan modal atau Capital Statement. 3. Laporan perubahan posisi keuangan atau Statement Financial of Financial. 4. Laporan arus kas atau Cash Flow Statement. 5. Catatan atas laporan keuangan. Namun, pada proyek kali ini menggunakan laporan keuangan berdasarkan SAEMKM. Laporan keuangan berdasarkan SAEMKM, standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah, dirancang untuk memenuhi kebutuhan UMKM dalam menyusun laporan yang sederhana namun informatif. Laporan keuangan ini umumnya terdiri dari beberapa komponen utama, antara lain 1. Laporan laba rugi atau Profit and Loss Statement. 2. Laporan perubahan posisi keuangan atau Statement Financial of Financial. 3. Catatan atas laporan keuangan. Dengan menggunakan SAKEMKM, UMKM dapat menyusun laporan keuangan yang lebih sederhana dan relevan, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan.
transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini juga memudahkan UMKM dalam berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepercayaan terhadap bisnis mereka. Bab 3 Pembahasan 3.1 Informasi Perusahaan. Nama perusahaan Fitri Salon. Alamat Jalan Cepaka Ujung, Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Kode pos 20355. Fitri Salon adalah usaha jasa pribadi yang bergerak dalam bidang kecantikan dengan harapan menerima imbalan jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan kepada pelanggan. Kepemilikan 100% modal berasal dari Fitri Salon, karena perusahaan ini merupakan perusahaan pribadi. Perusahaan ini dijalankan oleh Nyonya Fitri sekaligus menjadi milik perusahaan dan dibantu oleh 1 karyawan. 3.2 Transaksi Perusahaan. Berikut adalah lampiran transaksi yang merupakan hasil dari wawancara yang pemilik perusahaan jasa yang mendirikan perusahaan atas nama Fitri Salon. Saldo awal Fitri Salon. Kas 35 juta, peralatan 15 juta, perlengkapan 20 juta, modal 70 juta. Berikut kegiatan selama bulan Agustus 2024. Agustus tanggal 5 dibeli peralatan secara tunai sebesar 1 juta rupiah. 7 Agustus dibayar sewa salon untuk 1 tahun sebesar 10.500.000 rupiah. 10 Agustus diterima pendapatan jasa dalam 1 minggu sebesar 2.300.000 rupiah. 15 Agustus dibayar gaji karyawan sebesar 1 juta rupiah. 18 Agustus diselesaikan pekerjaan salon dari langganan tapi uangnya belum diterima sebesar 1 juta rupiah. 20 Agustus dibeli perlengkapan secara kredit 2 juta rupiah. 22 Agustus dibayar beban listrik sebesar 300.000. 25 Agustus diterima tagihan tanggal 18 Agustus. 29 Agustus pendapatan home service nail art seharga Rp75.000. 31 Agustus diambil tunai untuk kepentingan pribadi sebesar 3 juta. Diminta 1 persamaan dasar akuntansi, 2 laporan laba rugi, 3 laporan posisi keuangan. Berikut akun-akun yang akan digunakan. Tiga titik 4 Penyelesaian persamaan dasar akuntansi. Dalam membuat persamaan dasar akuntansi, kita harus membuat bagian kepalanya terlebih dahulu. Yang termasuk bagian kepalanya yaitu nama perusahaan Fitri Salon, kemudian di bawahnya persamaan dasar akuntansi, di bawahnya periode 31 Agustus 2024, dan di bawahnya dalam satuan moneter yaitu dalam rupiah. Kita masuk di bagian transaksinya. Namun sebelum kita membuat kotak, kita perlu tahu akun-akun apa saja yang perlu kita masukkan atau akun apa saja yang ada dalam transaksi kita. Untuk kotak yang pertama meliputi tanggal, lalu kita masuk di bagian harta yang termasuk dalam harta yaitu kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan juga peralatan. Lalu untuk kewajiban dan modalnya meliputi utang usaha dan modal. Dan untuk kotak yang terakhir berisi tentang keterangan. Saldo awal pertanggal 1 Agustus meliputi kas sebesar 35 juta, piutang kosong, perlengkapan 20 juta, sewa dibayar di muka kosong, peralatan 15 juta, utang usaha kosong, dan modal 70 juta. Kita masuk dalam transaksi bulan Agustus 2024. Dibeli peralatan secara tunai sebesar 1 juta. Karena kita membeli peralatan secara tunai,
Jadi uang kita berkurang dan peralatan kita bertambah sebesar 1 juta. Kas bertambah 1 juta dan kas berkurang 1 juta dan peralatan bertambah 1 juta. Setelah dia menjadi 2 akun, saatnya kita mentotalkan hasilnya ataupun membalance. Jadi kas kita per tanggal 5 Agustus yaitu 34 juta, untuk piutang kosong, perlengkapan 20 juta, sewa dibayar di muka kosong, peralatan 16 juta, utang usaha kosong, dan modal 70 juta. Masuk tanggal 7. Dibayar sewa salon untuk 1 tahun sebesar 10.500.000. Karena kita membayar sewa, jadi kas kita berkurang sebesar 10.500.000 dan 10.500.000 bertambah pada akun sewa dibayar di muka. Setelah itu kita membalancekannya lagi. Jadi untuk kas per tanggal 7 yaitu sebesar 23.500.000, perlengkapan 20 juta, sewa di muka 10.500.000, peralatan 16 juta, dan modal 70 juta. Pada tanggal 10 Agustus, diterima pendapatan jasa dalam 1 minggu sebesar 2.300.000. Karena kita mendapatkan tunai sebagai apa yang telah kita kerjakan ataupun pendapatan jasa, jadi di sini kas kita bertambah 2.300.000 dan modal kita bertambah sebesar 2.300.000 dengan keterangan pendapatan jasa. Dan seperti tadi, kita membalancekannya ulang. Jadi balance per tanggal 10 Agustus, kasnya 25.800.000 dan seterusnya. Kita masuk transaksi pada tanggal 15. Dibayar gaji karyawan sebesar 1 juta. Karena kita membayar gaji karyawan, jadi kas kita berkurang 1 juta dan modal kita berkurang 1 juta. Dan pada keterangan dituliskan yaitu beban gaji. Lalu kembali lagi kita membalancekannya. Kasnya per tanggal 15 Agustus 2024 yaitu sebesar 24.800.000 dan seterusnya untuk akun-akun berikutnya dibalancekan juga. Kita masuk transaksi tanggal 18. Diselesaikan pekerjaan salon dari langganan tapi uangnya belum diterima sebesar 1 juta. Nah, di sini kita telah menyelesaikan pekerjaan. Namun, uang yang telah kita selesaikan pekerjaannya itu belum diberikan ataupun belum kita dapatkan. Jadi, pada tanggal 18 Agustus ini, dia masuk ke dalam akun piutang 1 juta dan akun modal sebesar 1 juta. Kemudian kita membalancekannya kembali. Kas per tanggal 18 Agustus yaitu sebesar 24.800.000 dan seterusnya. Kita masuk pada tanggal 20 Agustus. Dibeli perlengkapan secara kredit. Karena kita membeli perlengkapan, namun tidak kita bayar secara langsung. Atau kita membeli dulu, namun uangnya nanti. Jadi pada tanggal 20 Agustus ini, dia masuk ke dalam akun perlengkapan sebesar 2 juta dan akun piutang usaha kita bertambah menjadi 2 juta. Dan kembali kita membalancekannya. Kasnya per tanggal 20 yaitu 24.800.000, piutang 1 juta, perlengkapan 22 juta, sewa dibayar di muka 10.500.000, peralatan 16 juta, utang usaha 2 juta, dan modal 72.300.000. Kita masuk dalam transaksi tanggal 22. Dibayar beban listrik sebesar 300. Karena kita membayar beban, jadi kas kita berkurang dan juga modal kita berkurang sebesar 300.000 dan pada keterangan dituliskan beban listrik. Kemudian kembali kita membalancekannya dan untuk kas per tanggal 22 yaitu untuk kasnya 24.500.000 dan seterusnya. Kemudian kita masuk di tanggal 25 Agustus.
Diterima tagihan tanggal 18 Agustus. Nah, di tanggal 18 Agustus tadi kita menyelesaikan pekerjaan, namun uangnya belum diterima. Dan di tanggal 25 ini kita mendapatkan tagihan atas pekerjaan yang telah kita selesaikan pada tanggal 18 Agustus sebesar 1 juta. Jadi akunnya kas kita bertambah dan piutang berkurang sebesar 1 juta rupiah. Lalu kembali kita membalanskannya untuk kas per tanggal 25 yaitu 25.500.000 dan seterusnya. Kemudian kita masuk pada tanggal 29, pendapatan home service nail art sebesar 75.000. Karena ini kita pendapatan jasa, jadi dia masuk ke dalam akun kas dan juga akun modal sebesar 75.000 dan pada keterangan dituliskan pendapatan jasa. Untuk kas per tanggal 29 Agustus yaitu 25.575.000 dan seterusnya untuk akun-akun lainnya. Kita masuk pada tanggal 31 Agustus. Diambil tunai untuk kepentingan pribadi sebesar 3 juta. Karena kita mengambil tunai untuk kepentingan pribadi kita sendiri, jadi kas kita berkurang dan juga modal kita berkurang sebesar 3 juta dan pada keterangan kita tuliskan private. Jadi total kas kita per tanggal 31 Agustus 2024 adalah untuk kasnya 22.575.000, piutangnya kosong, perlengkapan 22 juta, sewa dibayar di muka 10.500.000, peralatan 16 juta, utang usaha 2 juta, dan modal 69.075.000. Untuk total secara keseluruhan harta kita yaitu sebesar 71.075.000 dan total dari kewajiban kita yaitu sebesar 71.075.000. Selanjutnya kita memasuki laporan laba rugi atau profit loss statement. Seperti biasa, sebelum kita membuatnya, kita buat dulu nama perusahaan jasanya, yaitu Fitri Salon, di bawahnya laporan laba rugi, di bawahnya periode untuk bulan yang berakhir 31 Agustus 2024 dan satuan moneter dalam rupiah. Pendapatan jasa kita lihat di persamaan akuntansi. Pada tanggal 10, pendapatan jasanya 2.300.000. Pada tanggal 25, pendapatan jasanya 1 juta. Dan pada tanggal 29, 75.000. Jadi, di total 3.375.000. Beban gaji dan beban listrik. Kita lihat di persamaan akuntansi. Pada tanggal 15, beban gajinya 1 juta. Dan pada 22, beban listriknya 300. Maka total bebannya 1 juta ditambah 300, yaitu 1.300.000. Pendapatan bunga dan jasanya 3.375.000 dikurang 1.300.000, maka hasilnya 2.075.000. Pendapatan lain-lain dan beban lain-lain. Pendapatan lain-lainnya 0, beban lain-lainnya 0, totalnya 0. Pendapatan sebelum pajak 2.075.000, pajaknya 0, dan keuntungan 2.075.000. Kemudian kita masuk dalam laporan perubahan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Dalam laporan posisi keuangan ini dia dalam bentuk T, di mana sebelah kirinya yaitu harta dan sebelah kanannya yaitu kewajiban. Namun sebelum kita masuk ke dalam akun-akunnya, kita harus membuat bagian kepalanya yang berisi tentang nama perusahaan yaitu Fitri Salon, di bawahnya laporan posisi keuangan, di bawahnya periode 31 Agustus 2024 dan dalam satuan moneter yaitu rupiah.
Kita masuk ke dalam bagian harta. 1.1 harta lancar. Yang termasuk dalam harta lancar yaitu akun-akun yang termasuk dalam harta lancar yaitu kas sebesar 22.575.000, piutang 0, perlengkapan 22 juta, sewa dibayar di muka 10.500.000. Total dari harta lancar yaitu 55.075.000. Kemudian masuk dalam harta tetap yang termasuk akun-akun yang termasuk dalam harta tetap. Yang pertama peralatan sebesar 16 juta, akumulasi penyusutan peralatan 0. Total harta tetap 16 juta. Jadi total hartanya yaitu sebesar 55.075.000 ditambah 16 juta menjadi 71.075.000. Lalu kita masuk ke dalam bagian kewajiban. Yang pertama kewajiban lancar. Akun-akun yang termasuk utang dagang sebesar 2 juta. Total kewajiban lancar 2 juta. Lalu masuk ke dalam kewajiban tetap. Kewajiban tetapnya 0. Total kewajiban sebesar 2 juta. Yang ketiga masuk dalam modal. Yang pertama itu akun yang termasuk pemilik modal sebesar 70 juta. Keuntungannya 2.075.000 dan price dikurangi dengan price sebesar 3 juta. Jadi total kewajiban dan modal 2 juta ditambah 69.075.000 yaitu sebesar 71.075.000. Jadi total harta dan total kewajiban periode 31 Agustus 2024 yaitu sebesar 71.075.000. Catatan atas laporan keuangan. Fitri Salon. Catatan atas laporan keuangan untuk bulan yang berakhir 31 Agustus 2024 dalam rupiah. 1. Informasi umum. Fitri Salon bergerak di bidang perusahaan jasa yang terletak di Jalan Cempaka, Ujung, Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Sumatera Utara 20355. Berdiri sejak tahun 2023. Kepemilikan usahanya 100% modal dari Fitri Salon karena perusahaan ini merupakan perusahaan pribadi. Harga yang ditetapkan Fitri Salon untuk orderan adalah Rp15.000 untuk pangkas. 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi signifikat. A. Pernyataan kepatuhan. Laporan keuangan Fitri Salon disusun berdasarkan yaitu 1. Laporan laba rugi atau profit and loss statement. 2. Laporan perusahaan posisi keuangan statement of financial position. 3. Catatan atas laporan keuangan. B. Dasar penyusunan laporan keuangan. Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar aktual. Mata uang yang digunakan untuk penyusunan laporan adalah Rp1.000. C. Kas. Kas dan setoran kas terdiri dari uang tunai. D. Harta lancar. Harta lancar yang dipakai oleh Fitri Salon berupa perlengkapan seperti sampo, cat rambut, dan lain-lain. E. Harta tetap. Harta tetap yang disajikan dengan nilai wajar aset tetap. Saat ini aset tetap yang digunakan perusahaan Fitri Salon berupa peralatan seperti tempat cuci rambut, kursi tunggu, AC, cermin, kursi, gunting pangkas. F. Pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan jasa diakui ketika telah diterima imbal jasa yang dilakukan kepada pelanggan, sedangkan beban diakui pada saat terjadi. G. Modal. Modal merupakan modal pemilik dan pemilik dapat mengambil dana untuk keperluan pribadinya. Bab 4 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan terhadap perusahaan Fitri Salon, dapat diambil kesimpulan bahwa pencatatan laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap pemilik perusahaan Fitri Salon, dapat dilakukan pencatatan keuangan mulai dari tahap penyusunan persamaan dasar akuntansi sampai pada tahap penyusunan laporan posisi keuangannya. Dengan mendapatkan informasi bahwa modal awal Fitri Salon sebesar 70 juta
dan hasil dari dilakukan pencatatan laporan keuangan periode Januari 2024, Fitri Salon tidak mengalami kerugian, melainkan keuntungan, yaitu dengan mendapatkan laba sebesar Rp1.075.000. Yang kedua saran, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pemilik perusahaan Fitri Salon, maka penulis ingin beberapa saran diantaranya. 1. Dalam hal pelaksanaan perusahaan jasa ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi dalam menjalankan kegiatan perusahaan sehingga dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi. 2. Penulis menyarankan perusahaan dapat membuat siklus akuntansi dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang biasanya agar perusahaan tahu bahwa perusahaan mengalami laba atau rugi. Berikut bukti gambar hasil wawancara. Gambar pertama tampak depan perusahaan. Gambar kedua peralatan dan perlengkapan. Gambar ketiga dokumentasi dengan pemilik perusahaan. Gambar keempat serah terima stempel dan penandatanganan surat keterangan. Dan ini bukti surat keterangan penyerahan dan penggunaan produk yang telah disahkan oleh pemilik perusahaan yaitu Febrian Fitri dan telah distempel.